Halo, sahabat pokop, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Ya, siang ini saya berhadapan dengan sebuah pohon. Ini adalah pohon serut yang videonya sudah di awal diperlihatkan bagaimana kondisi bahan ini, kemudian kita melakukan pruning. Ya, itu tadi videonya. Bonsai serut adalah endemik Indonesia, bernama Latin Sterbulus asper. Ya, ini sekaligus memenuhi bukan beberapa, ribuan request ke saya untuk membuat bonsai serut. Kebetulan dari teman-teman Semarang, Mas Wawan memberikan order kepada saya untuk merapikan bonsai serut ini. Pohon ini sudah ditanam kurang lebih 4-5 tahun. Sebenarnya pohonnya sudah mencapai kematangan yang cukup lumayan ini, tetapi karena tidak tertangani desainnya, sehingga ranting-rantingnya masih terlihat tidak beraturan penataannya. Nah, sharing kali ini pada bonsai serut, saya tidak membuat bonsai serut dari awal, bahkan dari biji. Ini adalah kondisi yang saya terima untuk dijadikan bonsai dengan proses selanjutnya. Artinya dia sudah mempunyai cabang ranting, saya tinggal meneruskan untuk membuat penataan perantingannya. Kemudian secara secara garis besar saya akan merubah sedikit, nggak tahu ada beberapa mungkin, tentang komposisinya. Kebetulan ini adalah pohon berbatang banyak yang terdiri dari 2 grup, satu grup di sebelah sini, satu grup di sebelah sini. Nanti kita lihat ini koneksinya di mana. Saya harus mengetahui dulu koneksi antara grup 1 ini dengan grup yang kedua ini di mana. Mudah-mudahan ada koneksinya. Oke, sebaiknya saya mengurangi dulu beberapa cabang ranting yang tidak terpakai. Akan saya jelaskan detail prosesnya. Dari awal bagaimana saya bekerja ataupun menggarap pohon ini, yaitu sesuai dengan konsep yang telah saya lakukan setiap kali saya membuat bonsai, yaitu membuat bonsai tropis. Oke, silakan diikuti. Ini nanti akan menjadi sebuah pelajaran yang sangat baik, karena saya akan menjelaskan secara detail. Tetapi perlu dicatat, ini bukan pembuatan bonsai dari awal. Ini adalah pembuatan bonsai setelah ranting. Jadi ini semua sudah ada rantingnya. Nanti akan kita koreksi satu persatu, mulai dari batangnya, cabangnya, rantingnya, mana-mana yang dipakai. Karena ini sangat banyak sekali. Jadi saya mempunyai banyak sekali opsi di sini untuk bisa menampilkan sebuah penataan pohon berbatang banyak dengan nuansa alam tropis. Nah, ini kemungkinan sambungan ada di sini. Ya, ini nyambung. Ya, ini nyambung. Ya, jadi boleh dikatakan ini adalah connecting root. Nyambung. Oke, dengan mengetahui kondisinya seperti ini, saya bisa menentukan gayanya. Jadi apabila ini memang nyambung, berarti nanti apapun yang berada di dua belah grup ini harus terlihat saling ada hubungan atau koneksi, karena akarnya nyambung. Ya, itu konsep dasarnya.
Kemudian apa yang saya lakukan selanjutnya adalah memilih atau memeriksa kondisi batangnya dulu. Karena ini berbatang banyak, ya ini akan saya lihat dulu apakah dengan komposisi yang ini sudah enak. Kalau tidak nanti akan kita rubah, akan kita kurangi atau akan kita arahkan sesuai dengan desain yang akan saya terapkan pada pohon ini. Ya, jadi ini silahkan dilihat dulu kondisinya. Ada dua kelompok, antara kelompok yang besar ini dengan kelompok yang kecil agak di depannya. Saya mulai dengan kelompok yang besar. Ya, di sini dia mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pohon. Ya. Apakah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sama ini. 9 sama yang kecil di depan ini. Nah, apakah 9 pohon ini sudah mempunyai komposisi yang bagus? Saya melihat satu kejanggalan, yaitu di pohon yang di depan ini dulu. Pohon yang di depan ini sebenarnya posisinya dia bagus, tetapi arah tumbuh gerak batangnya yang kurang enak, yaitu menuju ke arah sebelah kanan, dimana kalau melihat kondisi secara keseluruhan, pohon ini akan mempunyai dominan arah tumbuh ke sebelah kiri. Ya, kalau digunakan untuk counterbalance, ini terlalu kecil untuk bisa disebut, artinya bergeraknya terlalu jauh jadinya, karena kurus dia. Saya akan menghilangkan terusan batang ini dan mengalihkan terusannya ke depan, sehingga pohon ini nanti akan berada di depan. Dia akan lebih baik berfungsi sebagai foreground. Ya, jadi dari kelompok ini sudah bisa dilihat bahwa batang yang besar dan tinggi ini akan menjadi pemimpin, kelompok, dan akan menjadi di mana letak mahkota utama akan diletakkan pada batang ini. Nah, dan kalau melihat kondisinya, dia akan menjadi pemimpin dari seluruh kelompok, meskipun untuk yang di kelompok kecil ini. Di kelompok kecil ini ada pemimpinnya yang ini. Ini yang paling besar dan paling tinggi. Nanti akan kita ukur ataupun kita lihat sampai di mana saya membutuhkan ketinggian dari pohon utama ini dan letak mahkotanya. Ya, itu dulu. Jadi setelah pemimpin ditentukan, saya menentukan arah tumbuh. Arah tumbuh dari pohon ini jelas menuju ke arah kiri, karena kebanyakan kehidupannya berada di sebelah kiri. Untuk itu nanti mudah-mudahan saya dapat sekaligus merepotting pohon ini, mengganti pot, dan akan menanamnya. Halaman di sini akan saya potong. Artinya pohon akan lebih saya arahkan ke penanamannya, saya arahkan ke sebelah kanan. Dengan menanam pohon ini mepet di sebelah kanan bibir pot, maka kesan ketandusan di area sebelah kanan akan terkesan. Artinya di sini halamannya habis, tidak ada kesuburan. Maka pohon ini akan seolah-olah mencari kesuburan ke sebelah kiri, karena di sini halamannya habis. Nah, itu juga salah satu upaya untuk mempertegas ataupun mendramatisir arah tumbuh. Ya, ini akan saya lakukan pemotongan untuk pohon yang ini dulu. Nanti kita lihat lagi setelah ini saya potong.
Nah, sekarang pohon ini sudah terlihat berdiri dengan alur gerak dasar menuju ke depan. Yang ke samping tadi udah kita potong. Nah, saya ingin memfungsikan pohon ini yang di depan ini sebagai foreground. Jadi dia akan mengimbangi background untuk mencapai sebuah dimensi, sebuah kedalaman yang dalam. Yang kedua, dari percabangan pohon yang ini. Ya, bisa dilihat di sini ada 3 pertumbuhan sekaligus. 1, 2, 3. Nah, ini terlihat kurang jelas, jadi alur gerak batangnya mau dipilih yang mana tidak jelas. Saya akan mengurangi 1 atau 2. Ini yang utama yang saya anggap mengganggu yang di depan ini. Jadi ini pertumbuhannya sangat kurang enak karena dia maju ke depan kemudian mundur seolah-olah punggung. Nah, ini akan saya potong. Ya, ini nanti bekas-bekas potongan akan kita oles dengan salep kambium supaya kulit kambiumnya nanti bisa jalan, bisa nutup, dan supaya tidak dimasuki hewan yang biasa disebut penggerak batang. Serut sangat rawan oleh hewan penggerak batang. Bisa dilihat di sini, ini ada lubang berwarna hitam. Inilah celah masuk penggerak batang ke dalam cabang ini. Jadi ini sangat mematikan biasanya apabila dia bersarang di sini. Kemungkinan besar ranting yang di atasnya banyak yang mengering. Ya, saya lanjut lagi. Masih tetap di bagian depan. Saya akan menentukan dulu ketinggian mahkota dari pohon ini. Jadi kurang lebih pohon utama sudah saya ketahui mahkota akan terletak di sebelah sini dengan ketinggian kurang lebih segini. Maka yang kedua ini akan saya tentukan mahkotanya setinggi apa. Tidak langsung pada ketinggian yang dimaksud, tetap saya akan mengurangi sedikit demi sedikit untuk melihat proporsi ataupun keseimbangan yang enak. Ya. Nah, sekarang bisa dilihat setelah saya kurangi ketinggiannya, maka cabang yang ini dirasa terlalu tinggi. Karena cabang yang ini berasal dari pohon yang ini. Jadi ini adalah cabangnya, gerak batangnya adalah ini. Saya akan memotong ini juga untuk menjadikan dia sebagai cabang. Karena besarnya ini terlalu hampir sama, jadi akan terkesan double nanti. Jadi ini saya potong di sini. Ya, sehingga pohon ini lebih terlihat ringan. Oke. Saya pikir sudah tidak ada masalah di bagian yang sebelah sini. Ini ada cabang yang tumbuhnya nanggung. Saya buang saja. Nah, bagaimana dengan batang yang tumbuh berjajar atau menumpuk seperti ini? Nah, ini bisa dilihat ya, dia berjajar. Sebenarnya kurang enak, tetapi kita lihat pertumbuhannya. Jadi yang ini sudah enak dengan tadi saya mengurangi 2 cabang besar. Kemudian yang ini tumbuhnya dia ke depan sini. Nah, pertumbuhan ini yang saya butuhkan, artinya dia bisa mengisi ruang kekosongan di sini. Jadi ada transisi antara pohon yang jauh ini dengan pohon yang kelompok pohon yang berdekatan ini. Jadi terusan batangnya pohon ini sangat saya perlukan, maka ini tidak saya permasalahkan.
Ya inilah kondisi alam yang bisa saya tampilkan. Ada satu lagi yang di belakang di sini, bisa terlihat ya ini ya. Ini ya saya putar. Nah ini kondisinya juga tidak enak kemunculannya karena berada di sela-sela batang atau cabang besar, sehingga saya rasa ini mengganggu. Sebenarnya keberadaannya diperlukan untuk mengisi di daerah sini. Tetapi karena pertumbuhannya lemah, ya saya memutuskan untuk mengganti nanti ruang kosong di sebelah sini dengan ranting yang ini. Yang ini dan nanti ada ditarik dari yang sebelah sini. Oke, ini saya buang dulu. Dengan memotong seperti ini, biasanya serut itu akan tumbuh tunas-tunas baru di sekitar bekas potongan. Coba nanti kita pilih, meskipun ini juga nanti akan kita pilih apabila ada rantingnya ataupun cabang yang diperlukan untuk bisa diarahkan lebih ke arah yang lebih cocok untuk komposisi pohon ini, akan kita besarkan. Jadi misalkan di sini tumbuh, bisa diarahkan kemari. Nah, ini lebih enak nanti daripada tadi dia ke atas tumbuhnya. Ya, apabila diawali dari tumbuhnya dari awal titik tumbuh di sini, kemudian dia langsung bergerak kemari, akan saya pakai. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, begini. Ya, ini akan sangat enak sekali komposisinya. Cocok dengan ini. Ini juga apabila ada pertumbuhan kecil, maka akan kita buat untuk mengisi, tetapi tidak panjang, hanya pendek. Oke, nah disitulah analisa kita awal untuk melakukan eksekusi ataupun untuk menentukan gerak batangnya dulu. Ini komposisi yang tidak mudah. Ini komposisi yang harus terpikir dari sekarang, karena nanti akan menentukan hasil ke depan. Nah, hasil ke depan kemungkinannya apa, sudah kita pelajari mulai dari sekarang. Seperti ini saya fungsikan sebagai foreground, yang tadi ini mengganggu begini. Nah, analisa inilah yang sangat penting. Saya membuat konten video tentang membuat bonsai sudah banyak sekali, sudah lebih dari 200. Mohon dicatat bahwa awal pembuatan pohon dengan menentukan atau mengkoreksi gerak batang inilah bagian yang sangat penting. Ya, setelah reposisi kita harus menganalisa batangnya ini gimana sesuai dengan konsepnya. Ya, konsep di sini adalah connecting root, berbatang banyak. Nah, itu konsep yang harus dipegang. Kemudian apa yang kita akan tampilkan adalah sebuah pemandangan dengan koneksi akarnya dan berbatang banyak. Nah, disitulah letak penekanan dari keindahan pohon ini. Ya, tidak dinilai satu persatu, ini pohonnya jelek, ini pohonnya jelek, tidak, tetapi komposisi keseluruhan. Ya, seperti saya sudah utarakan, menilai penyanyi solo dengan paduan suara sangat berbeda. Oke, bisa dimengerti ya. Jadi inilah bagian terpenting dari proses desain membuat pohon atau membuat bonsai. Saya lanjut lagi dengan beberapa batang yang di belakang sekarang. Jadi ini sudah enak, 1, 2, 3, 4 ini sudah enak. Ini yang depan kecil tinggal saya pendekin aja, terlalu panjang. Jadi kemunculan dia akan kecil saja di sini. Bagus sekali ini bagus sekali. Ini juga bagus, dia di depan lagi. Ya, nanti akan saya arahkan kemari. Tapi nanti ini dulu. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah ini. Pohon ini saya rasa posisinya kurang mundur, ya, kurang mundur ke sana. Nanti akan kita upayakan dengan teknik tracking. Saya akan praktekkan dengan teknik tracking. Saya kurangi dulu ujungnya atau ketinggiannya, supaya kita dapat melihat dengan jelas nantinya sampai di mana pohon ini dipakai. Nah, kurang lebih di sini. Mungkin ini masih terlalu tinggi. Nah, kurang lebih di sini. Tapi kondisinya akan
saya tarik mundur ke belakang. Ya, bisa dirasakan ya ini ya. Jadi di depan ini saya akan tarik ke belakang agak jauh. Nah, supaya dia menimbulkan dimensi dengan demikian. Karena apa? Ini kecil akan ada berada di belakang. Komparasinya atau perbandingannya dengan batang besar ini. Ya. Oke, ini sudah enak. Kemudian pohon ini juga masih terlalu tinggi. Saya akan kurangi. Ya. Ini sudah oke. Tinggal nanti ditarik ke belakang sedikit. Yang ini, nah ini agak perlu dilihat dari depan. Ya, saya beralih ke pohon ataupun cabang yang ini. Jadi kalau dilihat pertumbuhannya berawal dari, nah ini pertumbuhannya bisa dilihat ya, dia berawal dari batang yang besar ini, hampir mendekati bawah, tapi ini termasuk cabang. Besar sekali, kemudian menuju ke arah yang ini, tetapi ini sudah terlanjur kepotong sehingga pertumbuhan menguat ke cabang. Ini adalah cabang sebenarnya ya. Jadi kalau dilihat dari sini sangat tidak enak karena cabangnya justru yang dominan. Nah, ini akan saya buang, terusan batang ini akan saya teruskan ke cabang yang ini. Jadi saya akan potong ini sampai di sini, kemudian mengharapkan ini membesar dan akan menjadi proporsional dengan batang yang ini. Nah, ini ada sekali lagi apa itu, liang penggerak batang. Oke, ini saya potong dulu. Nah, dengan demikian terlihat terusan batang ini bergerak menuju ke cabang yang ini. Ya, nanti ini kita besarkan sehingga nanti akan tidak terasa bahwa ini adalah cabangnya, ini adalah batang yang saya potong. Saya lanjut lagi seterusnya dengan, nah ini ada 3 paralel percabangan, 1, 2, 3. Nah, ini akan saya pilih satu, saya buang, yaitu yang sebelah sini. Ya, sekarang sudah enak. Ini akan menjadi letak mahkotanya. Ini akan menjadi cabangnya. Oke, koreksi detail nanti berlanjut selanjutnya. Jadi tadi setelah ini selesai, jadi artinya grup yang ini batangnya sudah saya koreksi. Diawali dari pertumbuhan tadi ini yang sebagai foreground, kemudian mengurangi beberapa cabang besar yang di sebelah sini dan yang ini, kemudian melakukan pengurangan tinggi untuk menentukan kurang lebih mahkota tingginya seberapa. Saya rasa ini sudah cukup secara garis besar. Saya beralih ke kelompok yang kedua, yaitu yang di sini. Pertumbuhan dari batang utama pada kelompok kedua ini sudah sangat ideal menurut saya, baik itu besarnya maupun gerakannya. Jadi pohon sebesar ini memimpin 8 pohon kecil lain ya. Pohon sebesar ini memimpin 1, 2 atau 3 lah, 3 dengan percabangan yang besar ini. Jadi sangat ideal keseimbangannya. Nah, ini sangat penting ditampilkan karena apa? Ini adalah menampilkan sebuah apa namanya itu, keseimbangan kekuatan tumbuh. Ya. Jadi ini menurut saya sangat baik komposisinya antara 2 kelompok ini. Keseimbangannya sangat baik.
Sekarang kita mengkoreksi komposisi pertumbuhannya. Seperti di awal tadi sudah saya katakan bahwa pertumbuhannya juga sangat ideal sesuai dengan irama dari kelompok yang besar. Nah, di sini saya akan menentukan berapa tinggi pohon ini. Perbandingannya apa? Perbandingannya adalah ini. Kalau di sini batang segede ini dengan ketinggian sekian, kemudian batang segede ini dengan ketinggian sekian, ya, kita bisa lihat perbedaan antara batang yang ini dengan batang yang ini, besar yang ini. Maka akan sangat ideal kalau batang yang ini saya jadikan ketinggian nomor 2 secara keseluruhan. Jadi besarnya nomor 2, ketinggiannya nomor 2. Ya, ini sebenarnya bukan rumus hitung-hitungan, ini sebenarnya adalah rumus kekuatan tumbuh. Jadi kekuatan tumbuh batang yang seberapa dengan ketinggian seberapa, nah itu bisa dikatakan pertumbuhan yang proporsional dan ideal. Saya kurangi ketinggiannya kurang lebih sekian dulu. Ya. Jadi ini tetap lebih tinggi daripada ini. Daripada ini juga. Ini lebih tinggi. Kemudian ini. Ya, ini besar juga. Hampir sama dengan ini. Karena dia tumbuhnya ke samping, saya akan membuat pertumbuhan yang lebih dramatis lagi. Artinya memanjang ke samping tidak ada masalah. Karena itu memang akan menunjukkan besarnya kekuatan tumbuh justru. Saya potong di sebelah sini dulu. Ya. Saya pikir masih terlalu panjang, nanti kita kurang. Ya, yang ini saya pikir cukup di sini, cukup sepanjang ini. Nanti kalau perlu ditambahkan saya bisa melakukan atau memanjangkan beberapa ranting yang ada. Oke, sekarang yang belakang ini. Ini sebenarnya adalah cabang, tetapi dia mempunyai kekuatan tumbuh yang besar pula. Maka bisa saya hitung sebagai pohon, atau saya adakan kumpulan mahkota nanti di sebelah sana. Ya, sebenarnya pohon ini tidak masalah, artinya mungkin bisa saya pakai sampai di sini. Justru yang banyak dikurangi nanti akan cabang-cabangnya ini. Saya beralih dulu ke pohon yang di depan ini. Ya, ada kekuatan tumbuh yang membingungkan. Ini tolong disimak ya, Pak. Di sini ada dua kekuatan tumbuh, satu mengarah ke atas, satu mengarah ke bawah. Yang mengarah ke bawah ini justru terhambat karena dia dipotong. Dengan dipotongnya ini, maka yang percabangannya yang membesar. Ya, jadi di sini ini cukup membingungkan mau dipilih yang sini atau yang kemari. Cuman dalam kasus yang seperti ini, saya lebih cenderung untuk memilih salah satu. Ini juga ada percabangan yang saya pikir kurang enak penempatannya. Ini dulu saya buang. Ya, dengan demikian kita bisa lebih jelas melihat gerakan yang ini. Ini pasti saya buang dulu. Kemudian ini pertumbuhan yang double, saya pilih salah satu. Nah, lebih jelas sekarang. Tentunya mahkota akan berada di sebelah sini. Untuk pohon kecil ini. Nah, saya terus terang dari komposisi ini saya merasa masih kurang, ada kekurangan, yaitu di bagian depan sebelah sini. Nanti akan kita tarik dari terusan batang cabang yang ini. Akan saya tarik kemari sehingga mengisi di sebelah sini.
Untuk apa? Untuk tujuan menciptakan foreground sekali lagi, agar dimensi ke dalam lebih jelas. Jadi foreground bisa di mana-mana, bisa di sini, di sana, bisa tidak hanya satu maksud saya. Ya, tergantung dari kedalaman yang ingin kita ciptakan. Oke, inilah tadi analisa saya, kemudian pola pikir, kemudian eksekusinya. Jadi sekarang batangnya ini sudah dirasa lebih enak, lebih terbuka, lebih tertata, dan lebih iramanya lebih dapat. Selanjutnya saya akan mengkoreksi cabang-cabangnya. Ya, inilah koreksi percabangan. Jadi saya mulai dari pohon utama dulu. Kita lihat dari mahkotanya dulu. Paling saya gunakan sampai di sini, tidak terlalu maju ke depan. Ya, selain penggerak batang, serut juga banyak ditumbuhi kutu putih. Ini adalah bekas hunian ataupun bekas disinggahi kutu putih. Saya sekarang menggunakan sleeve karena sangat gatal sekali ini getahnya serut. Mungkin teman-teman juga udah pernah merasakan. Nah, ini bisa dilihat ya, ada pertumbuhan ganda dari cabang ini. Dia memecah menjadi dua ranting, yang satu di sebelah sini, yang satu di sebelah sini. Kesannya sangat padat di sebelah sini. Saya akan mengurangi, bukan mengurangi salah satu dari ranting ini, tetapi justru mengurangi volume yang ada pada masing-masing perantingan. Agar kepadatan tidak terlalu terlihat padat, saya akan mengurangi ranting ataupun anak ranting yang berdekatan. Ya, seperti ini, saya kurangi yang besar ini. Nah, sekarang lebih terkesan ringan. Ya, nanti kita rapikan lagi. Kemudian satu lagi pertumbuhan yang dirasa kurang seirama, yaitu ranting yang ini. Ya, bisa dilihat ya ini ya, pertumbuhannya iramanya kurang selaras dengan yang lain. Kemudian apabila saya teruskan, akan tertutup dengan ranting yang di atasnya, ataupun apa ini namanya, tajuk yang di atasnya. Ini saya hilangkan saja. Sekarang bisa dilihat di daerah sini bisa lebih ringan, terlihat lebih ringan.
Nah, sekarang yang pohon sebelah sini. Ini ada pertumbuhan-pertumbuhan yang kurang enak, saling berdekatan dengan arah tumbuh yang masih kacau. Jadi saya akan kurangi, termasuk yang sebelah sini. Bisa dilihat ini ya. Ya, di daerah ini akan saya pilih. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya dengan memilih dulu mana yang enak. Jadi saya lihat cabang yang ini sangat enak, kemudian cabang yang berlawanan dengan ini atau tidak cocok dengan pertumbuhan ini kita buang. Yang pertama saya buang ini dulu. Dengan membuang ini tadi, cabang yang ini lebih terlihat. Kemudian yang ini. Ya, sekarang gerak dasarnya lebih jelas. Ya. Ini terlalu bawah. Ini terlalu dominan. Ini banyak paralel. Ini juga terlalu dominan. Ini bisa dilihat ya, banyak sekali paralel. Sebelum mengurangi, saya kepingin tahu seberapa panjang cabang itu nanti kita pakai. Nah, ini ada pertumbuhan yang agak kurang enak. Jadi untuk memperlihatkan gerak batang ini, saya akan mengurangi banyak sekali cabang-cabangnya. Sehingga tujuannya apa? Memperjelas gerak batangnya. Ya, dengan mengurangi percabangannya seperti ini. Gerak batang akan lebih terlihat jelas. Nanti masih banyak sekali ini. Ini juga pertumbuhan yang berjajar paralel 1, 2, 3. Mesti dipilih. Ya, saya pikir koreksi cabangnya cukup seperti ini ya. Ini ranting yang terlalu bawah. Kalau saya potong, gerak batangnya lebih terlihat. Oke, sebenarnya sama saja pola pikir kita ketika kita harus mengurangi ranting yang di bawah atau dekat dengan pangkal, maka gerakan cabangnya akan lebih terlihat. Jadi saya beri contoh
Ini ya, misalkan ini adalah gerakan ranting, gerakan cabang saya bilang ya. Kemudian dia tumbuh beberapa ranting. Kalau yang di bawah ini saya kurangi, saya lebih jelas memperlihatkan adanya perantingan ini. Jadi lebih tegas. Ini belum saya kawat. Nanti kalau saya kawat ada gerakan, nah itu baru terlihat nanti. Nah, ini. Apabila kita kurangi, kemunculan cabang ini dari pohonnya lebih terlihat. Terus demikian. Koreksinya adalah terus demikian. Untuk koreksi perantingan. Tadi sudah banyak sekali saya praktekkan. Nah, disitulah ya lebih terlihat. Oke, ini biar saya lanjut dulu dengan proses pemilihan selanjutnya, yaitu pemilihan perantingan, karena sangat lama. Akan sangat lama. Silakan diikuti pada saat saya bekerja. Ya, sekali lagi ini adalah sharing saya menangani bonsai serut dalam kondisi yang sudah demikian. Ya, bukan membuat bonsai serut dari awal, bukan pula membuat agar ini sebenarnya rantingnya banyak, bisa saja saya ranting kemudian bisa terlihat tajuknya segala macam. Tetapi itu bukan proses yang ideal menurut saya. Jadi di sini bisa dilihat kondisinya banyak sekali pertumbuhan-pertumbuhan yang sudah sampai ke level 4 ataupun sampai ke cucu ranting seperti ini ya. Tetapi ada pula pertumbuhan-pertumbuhan muda seperti ini. Ya. Jadi yang saya lakukan ini yang sudah saya pilih, bisa dilihat ya. Yang saya lakukan adalah membuat keseragaman tumbuh dulu. Ya, saya membuat pertumbuhan sampai pada ranting. Ini adalah ranting. Ini adalah ranting. Nah, ini semua saya pilih, kemudian sampai kepada pertumbuhan batang, cabang, ranting. Ya, semua akan saya seragamkan dulu ke situ. Ya, meskipun yang ini sudah sampai level 4, bisa diperhatikan ini. Saya memilih pertumbuhannya hanya pada, saya mundurkan ceritanya ini sampai ke ranting saja. Nah, jadi ini cabang, rantingnya 3. Jadi dalam membuat bonsai pada tahap yang seperti ini, yang lebih penting adalah memperhatikan pertumbuhan pohon dulu. Ya, ini kita seragamkan menjadi pertumbuhan ranting agar dia memperoleh pertumbuhan yang bagus. Jadi perpecahan akar juga nantinya akan seragam mencapai ke level 3. Nah, bisa dilihat ya. Ini juga, jadi yang tua-tua ini kita buang dulu. Kita ambil yang muda. Nah, ini muda. Kemudian ini berpecah dengan yang muda. Nah ini adalah pengkondisian agar semuanya nanti seragam dulu. Sering saya utarakan bahwa membuat bonsai adalah memproses perantingan. Nah, inilah wujudnya, artinya inilah proses eksekusinya. Jadi dalam kondisi pohon yang sudah tua pun, kalau memang diperlukan untuk dimundurkan, kita mundurkan dulu. Ya. Pada tahap yang ini sudah bisa dipastikan nantinya saya akan mengurangi perakaran. Karena perakaran sudah memecah sebagian ke level 3, sebagian ke level 4, bahkan mungkin ada yang masih level 2. Nah, itu kita seragamkan dulu.
dengan cara mengatur perantingannya seragam dulu. Oke, bisa dipahami ya, ini adalah sangat penting dan berlaku. Ya, ini sudah selesai saya melakukan pemilihan tadi. Sekarang adalah saya akan memperbaiki gerak batangnya. Jadi nanti dengan cara apapun saya akan memperbaiki gerak batangnya seperti yang tadi di awal. Ini batang yang ini kurang mundur. Ya, bisa dilihat perbedaannya ya. Jadi kalau ini saya arahkan mundur, ya dimensinya akan lebih terlihat. Kemudian yang ini saya arahkan turun, akan lebih memperjelas arah tumbuh. Kemudian yang ini juga, ini saya arahkan turun ke bawah, akan membuka ruang untuk melihat ke belakang. Ya, itulah beberapa hal yang ingin saya perbaiki. Mari kita ikuti bersama bagaimana saya mengarahkan cabang-cabang gede ini supaya bisa menjadi ke arah tumbuh yang saya inginkan. Ya, sebelum saya memperbaiki gerak batang atau mengarahkan gerak batangnya, saya ingin melakukan reporting dulu, sehingga nanti bisa diperoleh posisi yang tepat dengan arahan gerak batang yang baru. Karena ini posisi masih akan berubah, pohon ini kurang merunduk ke depan, kemudian sudut pandangnya kurang dari sini. Nah, ini yang akan saya perbaiki dulu posisi, kemudian nanti selanjutnya akan saya perbaiki gerak batangnya. Yang kurang turun saya turunkan, yang ya kurang ke belakang saya tarik ke belakang nanti dengan pot yang baru. Oke, mari kita ikuti bersama bagaimana saya mengganti ataupun reporting perlakuan akar bagaimana, kemudian medianya apa. Ini sangat penting untuk disimak sehingga tahu serut itu nanti perlakuannya apa. Tetapi pada prinsipnya mulai dari pembuatan tadi saya proses awal memproses pohon ini, pola pikirnya sama. Pola pikirnya adalah membuat bonsai tropis. Pola pikirnya tujuannya adalah membuat kematangan perantingan. Caranya ya tadi sudah saya sharekan. Oke, selanjutnya ini adalah proses pergantian media. Kebetulan serut ini menurut Mas Wawan yang punya sudah dari dulu ditanam menggunakan pasir malang saja. Nah, kita akan menggunakan media pasir malang saja. Tetapi apabila serut dari hasil dongkelan yang masih menyisakan tanah asal, biasanya saya campur antara tanah asal dengan pasir malang. Tetapi pada akhirnya nanti akan menggunakan pasir malang saja, lebih baik daripada ada tanah asal, yaitu tanah liat ataupun tanah merah, tanah gunung, kurang bagus untuk serut. Karena apa? Karena akarnya sangat banyak sekali. Media porus lebih baik daripada media yang liat. Ya, kita ikuti bersama bagaimana cara saya mengganti pot dan memperlakukan kondisi akarnya untuk pohon ini. Yang pertama kita bongkar dulu bagian samping atau keliling pot ini agar akar yang melekat ataupun nempel di bibir pot lepas, sehingga kita bisa mengangkat secara keseluruhan pohon ini. Ini akar sudah sangat penuh sekali. Nah, ini adalah kumpulan akarnya, akan kita angkat untuk keluar dari potnya. Wes gitu ya. Awas potnya bani pura wi. Musik. Ayo. Ya, ini adalah kumpulan akarnya. Kemudian kita kurangi sampai seukuran pot baru.
terutama yang daerah sini yang akan kita tanam, bibir potnya agak masuk ke dalam. Jadi bagian ini akan kita kurangi. Ya, karena ini memang media pasir Malang sangat mudah sekali untuk merontokkan medianya. Nanti setelah medianya rontok, kita sisir akarnya dan baru kita potong. Selalu dihindari untuk semua jenis bonsai, istilahnya ada potong roti, yaitu langsung dipotong aja di sini set. Kalau saya selalu menghindari tindakan itu karena takutnya ada jalur-jalur yang besar yang kepotong, sehingga lebih baik kalau akar ini kita sisir. Ya, ini sudah tidak ada media, bisa dilihat ya. Nah, nanti kita sisir seperti ini, baru dipotong. Sehingga yang kepotong memang pada yang semestinya harus dipotong. Dikurangi sedikit-sedikit saja akarnya. Nah, ini bagian dasar dari pot ini yang menempel di dasar pot. Ini yang perlu kita sisir juga. Ini juga perlu kita sisir supaya lebih terurai dan endapan tanah halus ataupun lumpur ini bisa hilang, agar nanti di media ataupun di pot yang baru kondisinya porus. Akar serut sampai luar biasa halus. Nah, ini yang saya maksud refleksi akar, pertumbuhan akar adalah refleksi pertumbuhan perantingan. Kalau dia bisa mecah sampai ke level 5, berarti perantingannya bisa mecah ke level 5. Beda dengan akar asem ataupun akar kawis yang kalau kita buka tidak akan menemukan kondisi perakaran yang serabut yang sehalus ini. Tidak perlu dipotong bagian bawah karena memang sudah kecuali nanti yang seperti ini kita potong karena di sini sudah sangat besar sekali. Ini akarnya bisa dilihat ya. Kita urai saja. Tahan, Mas. Nah, sekarang yang saya potong adalah bagian depan atau samping. Ini tadi sudah disisir. Nah, dibeginikan aja agar apa? Tidak ruwet. Kita kurangi serabutnya.
matiin sih wis. Wis. Ya, ini sudah saya potong akarnya dan kita urai media di bawahnya. Dengan demikian saya sudah mengurangi pertumbuhan ujung dari akarnya. Artinya kalau pertumbuhan itu sudah sampai ke perpecahan level 4 atau 5, itu sudah saya kurangi. Sesuai dengan saya mengurangi tadi ranting-rantingnya. Yang saya mundurkan dari level 4 atau 5 menuju ke level 3 sekarang ini. Ya, inilah keseimbangan tumbuh yang saya lakukan. Yaitu memperlakukan perantingan ini menjadi ke level 3. Akar juga saya kurangi. Meskipun tidak bisa dipastikan bahwa semuanya level 3 enggak, tetapi paling tidak saya sudah banyak mengurangi persentasenya lebih dari 70%. Sisa yang ada yaitu root ball. Ini yang saya sebut root ball. Root ball adalah kumpulan akar di sekitar pangkal. Karena memang pohonnya ini memanjang, ya root ballnya panjang. Oke, ini selanjutnya akan kita tanam pohon ini ke pot yang baru dengan posisi yang baru. Mudah-mudahan akan serasi potnya. Kita ikuti prosesnya bersama. Ya, ini pot barunya. Kita sudah kasih pasir malang saja ini untuk dasaran. Kemudian seperti biasa kita gunakan dekastar sebagai cadangan makanan yang nanti akan kita ganti setiap 6-12 bulan tergantung kondisi pohonnya. Dekastar yang digunakan 17-11-10 untuk pertumbuhan daun. Kemudian ini ada furadan. Furadan ini insektisida yang berupa serbuk. Jadi fungsinya untuk menghindari adanya insek ataupun cacing, semut, dan lain-lain yang ada di dalam media. Ini juga sama, kita ganti atau kita berikan setiap kali kita mengganti media. Nah, caranya mengganti media bagaimana? Untuk serut sama saja, santigi, serut, apapun pohonnya, untuk penggantian media sama saja. Cuman untuk serut sebaiknya dilakukan pemotongan akar seperti tadi. Kurang lebih antara 6 bulan sampai 10 bulan. Tetapi dalam kondisi yang kematangan tertentu yang sudah mencapai 70%, biasanya pemotongan akar lebih lama, sekitar 2 tahun ke atas baru dipotong akar. Oke, kita coba naikkan pohon ini, apakah cocok dengan pot yang baru. Ya, inilah pot baru dari pohon ini. Saya pikir lebih sesuai, ukurannya juga lebih pas. Sekarang masalah posisinya. Ya, kalau dilihat dari sekarang ini, pohon masih kurang merunduk ke depan, kemudian masih kurang bergeser ke arah kemari. Saya geser dulu ya. Tahan pot. Lepas. Ya, ini posisinya. Dan sekarang kita akan mencoba untuk merundukkan pohon ke depan. Caranya ini saya angkat, kemudian belakang diisi pasir.
diratain ya. Cukup. Cukup. Ya, saya pikir cukup. Ya, jadi bisa dilihat ya perbedaannya. Setelah pohon ini kita ganti dengan pot yang baru, kemudian posisinya sudah kita betulkan, pohon lebih terlihat gerakannya, kemudian keserasiannya, iramanya jauh lebih jelas sekarang. Oke, lanjut dengan penanaman ini. Nah, ini sudah pas menurut saya. Poinnya adalah saya telah mengurangi halaman di sebelah sana. Jadi dengan saya mengurangi halaman di sebelah sana, pohon lebih terlihat arah tumbuhnya dramatis ke arah sebelah sini. Ya, itulah salah satu upaya untuk memperjelas arah tumbuh. Kemudian sekarang saya akan diikat dulu ini. Setelah diikat nanti baru kita lakukan penambahan media. Ya, ikatan ini sangat perlu untuk apa namanya, pohon supaya tidak banyak guncangan karena penanaman baru. Itu tujuan utama. Tujuan yang kedua, agar aman apabila mungkin diangkat pas agak miring atau gimana, pohon bisa tertahan karena terikat dengan pot. Nah, ini sangat penting. Ya, dengan posisi yang baru, kita bisa lihat di sini bagian connecting dari pohon ini jadi lebih jelas terlihat. Jadi sekarang konsepnya udah utuh, udah bisa terrepresentasikan sebagai konsep sebuah bonsai dengan gaya ataupun dengan apa itu, style connecting root. Oke, kita siram dulu supaya tidak terlalu kering ini. Akarnya sudah kering. Ya, pohon ini disiram yang banyak untuk mengeluarkan lumpur-lumpur yang ada, karena tadi bagian bawahnya kita kita korek juga, jadi kemungkinan masih banyak lumpur. Bisa dilihat dari air yang keluar dari lubang pot masih berwarna coklat,
Jadi penyiraman dilakukan terus sampai air yang keluar dari lubang pot warnanya bening. Itu tandanya lumpur sudah terbilas atau terkuras habis ke bawah. Nah, ini adalah batang yang akan saya arahkan sedikit ke bawah dan sedikit mundur. Saya mengamankan batang ini dari jeratan kawat dengan menggunakan selang pipa air. Kemudian diikat dengan kawat dan akan ditarik ke sana. Tahan. Enggak sampai, Pak. Lepas dulu, sambung dulu. Ya, sudah sesuai dengan arah yang saya kehendaki. Kemudian yang di sebelah sini akan saya hubungkan untuk menarik bagian ini ke bawah lagi. Tahan ya. Guntingin dia. Op. Matiin. Udah. Jangan di situ. Ya. Sekarang bisa dilihat arahnya sudah, terutama yang sebelah sini ya, sudah enak, iramanya sudah lebih serasi. Teknik ini digunakan tracking namanya ya, digunakan untuk mengarahkan cabang-cabang ataupun batang yang ya, ini sudah selesai kita mengarahkan batangnya. Jadi ini tadi ada teknik tracking, kemudian ada teknik pengawatan,
karena memang serut itu pada dasarnya karakter cabang rantingnya lentur. Jadi segede ini masih bisa saya arahkan dengan kawat nomor 6. Tetapi kalau lebih gede lagi seperti ini, kita gunakan teknik tracking. Hasilnya akan sama. Dia diarahkan atau di training dengan tenaga tarikan, dengan di training dengan tenaga lilitan kawat, hasilnya akan sama. Jadi ini pun dia bisa nurut untuk nanti kemudian menjadi arah tumbuh yang dikehendaki seperti ini. Sama seperti di kawat juga dia akan nurut, kemudian akan mengikuti bentuk yang telah diinginkan sekarang. Ya, selanjutnya adalah saya akan melakukan pengawatan. Pengawatan dimulai dari cabang dulu, selalu. Apabila cabang sudah tidak perlu dikawat, arahnya sudah enak, tidak perlu dikawat, kita lanjut ke ranting. Ya, jadi tetap berurutan. Dasar penciptaan bonsai semuanya berurutan. Mulai dari penciptaan batang dulu, kemudian penciptaan cabang sama. Pengaturan juga sama. Pengaturan cabang dulu, batang dulu, kemudian cabang, ranting dan anak ranting dan seterusnya. Oke, kita lanjut lagi dengan proses pengawatan. Ya, ini sudah selesai kita melakukan pengawatan. Langkah selanjutnya adalah saya akan melakukan pengarahan sesuai dengan apa yang telah saya utarakan di depan, yaitu di sini adalah pohon berbatang banyak dengan gaya connecting root. Jadi saya akan melakukan penataan. Yang utama adalah membuat mahkota pada masing-masing batangnya, baik itu yang kecil maupun yang besar, nanti akan saya buat mahkota. Ya, mari kita ikuti bersama bagaimana saya melakukan pengarahan. Pengarahan ini adalah lumayan pengarahan yang bisa sampai ke anak ranting. Yang pertama tentunya saya akan mengarahkan mahkota utama dulu. Jadi ini adalah mahkota utama. Ya, bukan banyak. Ada beberapa kelemahan, yaitu gerak batangnya yang tiba-tiba kurus dari batang yang cukup besar ini. Kemudian di sini tiba-tiba agak kecil. Tetapi tidak masalah. Nanti akan saya arahkan supaya bisa sedikit tereliminasi atau terkurangi, diminimalisir. Ya, caranya gimana? Caranya dengan menumbuhkan ini, ada cabang baru, nanti akan kita perbesar untuk diletakkan di sebelah sini, sehingga gerakan yang cenderung kurus ini nantinya akan tertutup oleh cabang di depannya. Karakter perantingan serut sangat lentur, jadi enak untuk diarahkan. Dia tidak terlalu kaku atau mudah patah. Dia tergolong mempunyai sifat yang lentur.
Ya, ini adalah kumpulan mahkota utama, tetapi bisa dibantu dengan pertumbuhan di belakangnya ini. Jadi pada konsep bonsai tropis kita tidak harus membuat mahkota dari satu sumber, tetapi cabang-cabang lain di dekatnya bisa dirangkai untuk membantu ataupun sebagai pengikut yang nantinya akan menjadi satu kesatuan. Ya, jadi bisa dilihat di sini mahkotanya, siluetnya adalah ini. Siluetnya adalah ini. Udah berhenti dulu aja.
Oke, pohon ini adalah jenis serut. Jadi kemungkinan bisa dilihat di sini gerak batangnya agak kaku ataupun ada yang cacat, tidak smooth ya. Hal ini tidak bisa dijadikan sebuah kelemahan di dalam konsep membuat bonsai berbatang banyak. Artinya keindahan yang muncul atau yang dipresentasikan adalah keindahan sebuah kelompok pohon, bukan sebuah pohon, tetapi kelompok pohon. Nah, di sini ada penekanan pada konsep pohon berbatang banyak ini, yaitu connecting root. Connecting root artinya berhubungan. Jadi kesinambungan antara pohon ataupun kelompok pohon yang ini dengan kelompok pohon yang di situ itu harus terlihat jelas. Kemudian setelah itu kita harus menata agar pertumbuhan kedua kelompok ini seirama, karena memang pohon-pohon ini berasal dari satu sumber. Ya, disitulah letak poin dari pembuatan pohon ini atau desain pohon ini. Jadi sekarang bisa dilihat bahwa kerangka pohon ini sudah terbentuk. Ya, artinya di sini sudah sangat jelas sekali rencana-rencana atau tata letak kumpulan tajuknya, baik itu mahkota atau pengikut ataupun mahkota, semi mahkota dan lain-lain, ataupun ekor, semua sudah ada. Tinggal beberapa, yaitu yang di sebelah sini yang tadi saya katakan untuk menutup kekurangan atau kelemahan di bagian gerak batang yang ini. Kemudian satu lagi ada di sebelah sana untuk ekor. Itu yang perlu saya perpanjang ataupun perbesar dulu. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita dengan pohon ini. Semoga saya terus dapat mengupdate untuk kondisi pohon ini, sehingga kita bisa tahu sampai kematangan yang bisa dipresentasikan. Ya, ya, karena ini adalah pohon serut, maka saya jarang sekali menangani. Kebetulan ini ada, dan tahapannya memang dimulai dari tahapan yang demikian. Artinya tidak dari awal, tidak dari bahan yang betul-betul nol. Ini sudah ada cabang, sudah ada ranting. Saya tinggal membuat sebuah rencana ke depan yang cocok untuk pohon ini. Konten ini saya persembahkan spesial di Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Pokop Art mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Iki sedikit-sedikit. Kurang profesional. Apa pengambilan gambar? Kalau sudah di Jakarta di mana itu ono sih itu. Saya pikir cukup. Ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai.
Kemungkinan ini adalah konten membuat bonsai yang paling lengkap yang saya buat. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Bokop. Salam Bokop.